Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Sahabat pecinta Al-Quran, pendukung channel Tahsinul Quran dan Doa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah pada sore yang berbahagia ini kita sama-sama untuk belajar Al-Quran, mengenal setiap huruf-huruf yang keluar dari Al-Quran, setiap huruf-huruf yang keluar dari mulut kita untuk melafadzkan saat kita membaca Al-Quran. Nah, pada video kali ini, sahabat pecinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah, kita akan membahas tentang masalah perbedaan, yaitu antara hamzah dan alif, dan hamzah itu terbagi kepada berapa. Ini sangat banyak pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari jamaah semua. Karena banyak yang mengira hamzah itu adalah alif, alif adalah hamzah. Padahal itu adalah satu yang sangat berbeda. Nah, pada video kali ini kita akan mengenal apa yang dimaksud dengan ini, apa yang dimaksud dengan ini, dan juga ini, dan juga ini, dan ini. Semuanya akan kita jelaskan supaya di saat Anda ketemu di dalam Al-Quran mengenal apa yang dimaksud dengan hal demikian. Taib. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share dulu ke sahabat-sahabat semua. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pecinta Al-Quran, pemula dan juga para pelajar lainnya. Baik, kita mulai. Jadi dalam Al-Quran itu pertama ada 30 huruf hijaiyah. Nah, dan juga ada pendapat yang mengatakan 29. Dan juga ada pendapat yang mengatakan 28. Nah, permasalahannya, kenapa berbeda di dalam pendapat tersebut? Ya, permasalahannya ya disinilah terjadi permasalahan tersebut. Ada yang mengatakan 28. Beliau itu tidak mengira ini sebagai huruf, dan juga ada satu lagi yaitu lam alif, ya, tidak dikira sebagai huruf hijaiyah. Ada yang mengatakan 29, ini dikira sebagai huruf dan lam alif tidak dikira. Ada yang mengatakan 30, ini dikira sebagai huruf dan lam alif ada satu lagi juga dikira sebagai huruf, maka 30. Jadi sekarang ini kita akan membahas tentang masalah hamzah dan alif, dan hamzah itu terbagi kepada berapa. Coba kita simak baik-baik, ya. Nah, yang pertama bentuk seperti ini dikatakan dengan hamzah. Hamzah. Dia itu berbaris. Dia itu berbaris. Ini hamzah namanya, ya. Kalau berbentuk seperti ini dan tidak berbaris, dia itu ada di depan kalimat yang lain. Nanti akan kita kasih contohnya, ya. Ini dikatakan dengan alif. Ini dikatakan dengan alif. Kalau berbentuk seperti ini juga sama dengan yang di atas. Ini dikatakan dengan alif juga. Pada dasarnya dia itu alif. Alif kalau sudah berbaris maka dikatakan dengan hamzah juga, ya. Ini juga termasuk kepada hamzah. Kalau di bawah ditulis di bawah. Ini kalau seperti ini berarti hamzah ini berharkat di bawah. Kalau seperti ini juga dinamakan dengan hamzah. Ini berharkat di atas. Kalau seperti ini berarti berasal dari waw, akan tapi waw ini sudah dirubah menjadi hamzah, sehingga dia itu berharkat biasanya di atas, dhammah ataupun fathah, ya. Amba'u biasanya ditulis seperti ini. Nah, kalau ini juga dinamakan kepada hamzah, akan tapi dinamakan dengan hamzah wasal, ya. Kalau ini dinamakan dengan alif, ini dinamakan dengan alif mad. Nah, semua tanda ini ada maksudnya. Nah, sekarang untuk lebih paham, barulah kita masuk ke contoh. Coba kita simak nanti di contoh, mana yang hamzah wasal, mana yang hamzah qata', ya. Nanti akan kita kenal di contoh. Coba kita masuk ke dalam contoh.
Jadi yang pertama dulu kenali dulu perbedaan ini. Ini semuanya beda tulisan, ada seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Apa maksudnya semua ini? Nah, ini berarti hamzah. Ini hamzah, ini alif, ini hamzah, ini hamzah. Ini hamzah yang dipindahkan dari waw, ini hamzah wasal, ini alif mad. Ya. Taib, sekarang kita pindah ke contohnya. Coba kita lihat di contoh. Nah, ini telah kita masuk ke dalam Al-Quran, ya. Karena ini semua terdapat di dalam Al-Quran. Nah, tadi kita lihat sendiri, ini juga ada di contoh tadi. Nah, ini ada di contoh tadi. Mana lagi? Ini ada di contoh tadi. Ini ada di contoh tadi. Ini juga ada di contoh tadi. Ini ada di contoh. Nah, jadi semua yang kita maksud tadi semua ada di Al-Quran. Taib, kita baca dulu ya untuk memberkati pelajaran kita. Kita baca dulu tiga ayat ya, 3 ayat ini kita simak sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adabun azim. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Sadaqallahul aliyyul azim. Nah, yang telah kita bacakan barusan, jadi kita harus paham terhadap apa yang kita bacakan di dalam Al-Quran, barulah kita mendapatkan pahala yang penuh dari Allah. Nah, kalau misalnya ada seorang membaca Al-Quran, dia itu tidak paham apa yang dia bacakan, maka kita tidak akan mendapatkan pahala yang lebih penuh dari Allah. Misalnya kita baca Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kita paham tahsinnya, kita paham tajwidnya, kita juga faham makharijil huruf dan selengkapnya semuanya, dan juga memahami artinya, maka kita akan mendapatkan pahala yang lebih besar dari Allah ketimbang kita membaca hanya sekilas saja. Ya. Jadi dalam video ini coba kita pahami tentang masalah hamzah. Ya. Ini ada hamzah. Hamzahnya di atasnya ada alif, di bawahnya ada tulisan hamzah. Maka ini termasuk kepada hamzah qata namanya, ya. Makna hamzah qata itu baik di permulaan ataupun di pertengahan dia itu tidak gugur. Ya, bacaannya tidak gugur, tetap dibaca walaupun dia berada di tengah kalimat. Misalnya nanti ada di tengah kalimat, misalnya diawali oleh kalimat lain, dia tetap tidak gugur, tetap dibaca, ya. Kalau seperti ini dinamakan dengan hamzah qata, dia itu berharakat di bawah. Nah, setelah itu ada ini alif, ada tanda seperti ini di atas. Kadang ada juga Quran yang tidak ada tanda apa-apa, ya. Kalau ada tanda seperti ini juga hamzah berarti. Nah, ini juga hamzah. Ini bukan alif, akan tapi dia itu hamzah, ya. Ini dinamakan dengan hamzah wasal. Makna hamzah wasal apa? Tasbutu fil ibtida wa tasqutu fid darji.
dia itu dibaca kalau dia itu dimulai, akan tetapi digugurkan tidak dibaca kalau ada di pertengahan. Contohnya ini kan di pertengahan. Nalladzi langsung ke lanya. Ini hamzahnya tidak lagi dibaca. Kalau ada dia di permulaan, dia itu berada di permulaan misalnya. Kita baca alladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Alladzi kita baca. Iya kan? Kadang banyak di Al-Quran itu kita baca alladzina amanu. Nah, ya, alladzi. Ini dinamakan dengan hamzah wasal, ya. Ini hamzah qata, ini hamzah wasal. Udah dua. Ini sudah paham dua dulu. Innalladzina kafaru. Ini ada hamzah. Ini dinamakan dengan alif farqiyah. Ini dinamakan dengan alif farqiyah. Jadi alif farqiyah ini dia itu bukan alif mad dan bukan alif yang lainnya. Dia itu alif farqiyah. Mana alif farqiyah? Dia itu untuk membedakan antara waw jamak dan waw yang lainnya. Jadi di depan ini tetap ada alif. Ini tidak panjang. Yang panjangnya bukan karena alif, panjang karena waw sukun. Ini mad tabi'i ataupun mad asli, ya. Ini namakan alif farqiyah seperti di lafaz ana nanti kan. Ana kan tidak panjang bacaan ana. Wala ana abidum. Dia itu tidak panjang, namakan dengan alif farqiyah ini, ya. Selanjutnya ada yang ini. Ya. Ini dinamakan dengan alif mad. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Wanya jadi panjang. Kenapa panjang wa? Karena di depannya ada alif mad. Ya, alif mad ini karena dia itu bertemu lagi dengan huruf hamzah, ya, karena dalam satu kalimat maka menjadi mad wajib. Ya, jadi berubah menjadi mad wajib. Ini dinamakan dengan alif mad, ya. Kenapa dikatakan alif? Karena dia itu tidak berharkat. Kalau sudah berharkat, maka dia akan menjadi hamzah. Ini dikatakan alif karena dia tidak berharkat. Yang berharkat adalah huruf di belakangnya. Sawa'un. Ini hamzah qata juga. Alaihim ini hamzah. Ini hamzah qata juga. Ya. Karena ini kenapa di atas? Ini kenapa di bawah? Ini karena harokatnya di atas ditulis di atas. Ini harokatnya di bawah ditulis di bawah. Ya, anzartahum am lam. Ini juga ada lagi. Anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ini juga sudah kita bahas. Sekarang la yu'minun. Ini hamzah. Kenapa ditulis dengan harokat waw? Ini membuktikan bahwa dasarnya adalah waw, bukan hamzah. Tapi karena orang Arab susah membacanya, maka dibaca la yu'minun. Akan tetapi ada juga qiraah selain daripada qiraah Hafaz dari riwayat Asim, boleh membaca ini la yu'minun. La yu'minun. Coba kita dengar di bacaan qiraah sab'ah, ya. Nah, jadi sekarang kita telah memahami apa yang dimaksud dengan ini, dan juga ini. Jadi semua tulisan tentang masalah alif dan hamzah kita telah memahaminya, dan semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi saya pribadi dan juga bagi jamaah lainnya, ya. Seperti ini misalnya, lafaz alif yang ada di lafaz Allah ini termasuk ke alif, yaitu hamzah qata, hamzah wasal, ya. Kita baca khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim.
Ya, khatamallah kita baca, bukan khatama Allahu ala. Nah, tidak demikian. Kenapa? Karena ini hamzah wasal namanya. Akan tetapi kalau di sini hamzah qata, maka kita harus membaca dengan fasih, dengan lafadznya. Seperti di sini. Alaihimun, seharusnya kan bisa kita baca alaihimun dzartahum. Tidak boleh. Kenapa? Karena ini hamzah qata. Tetap harus kita baca alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya, demikian. Nah, di sini juga masih banyak ini. Wabil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Nah, ini hamzah, ini alif lam al-qamariyah, ya. Alif lam apa misalnya, nanti insyaallah ke depan akan kita bahas tentang masalah alif lam. Insyaallah. Nah, jadi cukup di sini dulu. Jangan lupa subscribe, like dan share. Nah, bagi jamaah yang ingin belajar Al-Qur'an dari nol, bisa nanti cari di YouTube ataupun lihat di YouTube ini ada di komunitas media belajar Al-Qur'an dari nol. Bagi Anda yang belum paham tentang Al-Qur'an dari nol supaya fasih, bisa belajar dari Iqra nanti insyaallah. Baik, untuk hari ini kita cukupkan dulu. Kita akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendengar, mengulang-ulang supaya bacaan kita benar di sisi Allah dan mendapatkan pahala di sisinya. Amin ya rabbal alamin.